Oke teman-teman, setelah kita bersihkan, kita akan menyambungkan kabel ke konektor ini. Ini adalah konektor baterai. Coba teman-teman lihat. Ini adalah jalur positif dan ini negatif. Kita akan menyambungkan kabel ke sini agar supaya mesin smartphone ini bisa kita konekkan ke power supply. Kita hidupkan power supply-nya. Wow, oh my god.
short sebelum tekan power. Sekarang baru saja kita konekkan ke power supply. Sudah terjadi short sebelum tekan power. Seperti itu teman-teman. Ampernya naik. Tadi sempat berbunyi. What happened? Dari hasil pengetesan kita tadi menggunakan power supply, gejala kerusakan pada mesin handphone ini adalah short sebelum tekan power on, ya. Jadi di sini ada beberapa tutup kaleng yang tidak bisa kita buka karena dia disolder langsung. Kita akan mengangkat tutup kaleng. Oke teman-teman, sekarang sudah selesai kita buka, kita angkat kalengnya. Di sini masih banyak korosi, ya. Padahal sudah kita bersihkan di bagian luarnya, ternyata di dalamnya pun masih banyak terdapat korosi bekas dari cairan atau air. Nih teman-teman lihat. Perhatikan teman-teman bagian ini. Korosinya banyak sekali. Ya. Saya rasa handphone ini sudah lama terkena air. Namun dibiarkan saja. Dan di sini korosi semakin menjadi. Bahkan di bagian PCB-nya, di bagian jalur juga terdapat karatan, ya. Ini sudah berkarat seperti ini. Otomatis di balik IC ini pasti ada korosi juga. Coba lihat lagi di sekitarannya. Di sekitar sini juga banyak korosi-korosi kecil. Teman-teman lihat. Namun tidak separah di bagian ini. Tidak separah di bagian sini ya. Mengerikan ya teman-teman. Kita ke IC sebelahnya lagi. Di sini sudah mengering. Ini terdapat karatan yang seperti ini. Jika teman-teman mendapatkan handphone yang seperti ini, saya sarankan mendingan di cancel. Kenapa saya sarankan untuk di cancel? Karena walaupun mesin handphone ini bisa hidup saat kita servis, saya jamin dia akan kembali lagi. Kecuali dalam proses penyervisan kepada user kita mengadakan perjanjian, kena air tidak, garansi tidak berlaku. Karena sering sekali terjadi jika handphone terkena air seperti ini, apalagi sudah mengendap lama, konsletnya itu menyeluruh. Jika kita dapatkan satu, kita hidupkan, hidup. Besok lain lagi rusaknya nanti. Ya. Jadi konsletnya beriringan, bergiliran. Hari ini satu rusak, besok dipakai lagi, rusak lagi, besok dipakai, rusak lagi. Jadi saya sarankan jika teman-teman mendapatkan hal yang seperti ini, walaupun handphone itu bisa hidup, saya sarankan di cancel. Untuk menjaga ujung-ujungnya tidak pusing. Nanti malah kita sendiri yang pusing. Jika korosinya hanya seperti ini, bagian ini tidak masalah. Tapi kalau dia sudah bagian ini, nah itu yang bermasalah. Sebenarnya tidak masalah kalau kita tidak cancel. Tapi dengan catatan harganya harus sepadan. Kita angkat IC-nya, kita ganti. Yang lain harganya harus sepadan. Tapi kalau iPhone yang seperti ini jangan ditolak. Pukul harga jutaan ya. Ini kalau iPhone ini sudah jutaan ini ongkos servisnya. Oke teman-teman, saya akan bernegosiasi pada yang punya. Oke bro, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.